ini kita boleh bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan saatnya kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita sampai di kontekstual Bible Reading 1 Tawarik 28 ayat 1 sampai 21. Daud mengumpulkan di Yerusalem segala pembesar Israel, yakni para kepala suku, para pemimpin rombongan, orang-orang yang melayani raja, para kepala pasukan 1.000 dan kepala pasukan 100, serta para kepala harta benda dan ternak kepunyaan raja dan anak-anaknya, bersama-sama mereka juga para pegawai istana dan para perwira dan semua pahlawan yang gagah perkasa. Lalu berdirilah Raja Daud dan berkata, "Dengarlah, hai saudara-saudaraku dan bangsaku. Aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Tetapi Allah telah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau seorang prajurit dan telah menumpahkan darah." Namun Tuhan Allah Israel telah memilih aku dari antara segenap uakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin, dan puakku dari antara kaum Yehuda, dan dari antara anak ayahku, ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Dan dari antara anak-anakku sekalian, sebab banyak anak telah dikaruniakan Tuhan kepadaku, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ia telah berfirman kepadaku, Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pengaturanku. Sebab aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku akan menjadi bapaknya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya, jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaah Tuhan dan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tutuplah segala perintah Tuhan Allah, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu. Yang kemudian, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia akan berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Dengarlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Lalu Daud menyerahkan kepada Salomo anaknya rencana bangunan dari balai, bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar-kamar atas dan kamar-kamar dalamnya, serta dari ruangan untuk tutup perdamaian. Selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran rumah Tuhan dan bilik-bilik di sekelilingnya, mengenai perbendaharaan rumah Allah dan perbendaharaan barang kudus. Mengenai rombongan-rombongan para imam dan para orang Lewi, dan mengenai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan dan segala perkakas untuk ibadah di rumah Tuhan. Juga ia memberikan emas seberat yang diperlukan untuk segala perkakas pada tiap-tiap ibadah, dan diberikannya perak seberat yang diperlukan untuk segala perkakas perak pada tiap-tiap ibadah, yakni sejumlah emas untuk kandil-kandil emas dan lampu-lampunya yang dari emas, seberat yang diperlukan tiap-tiap kandil dan lampu-lampunya, dan perak untuk kandil perak, seberat yang diperlukan perak untuk satu kandil dan lampu-lampunya, sesuai dengan pemakaian tiap-tiap kandil dalam ibadah. Kemudian diberikannya sejumlah emas untuk meja-meja roti sajian, meja demi meja, dan perak untuk meja-meja dari perak. Selanjutnya emas murni untuk garpu-garpu dan bokor-bokor penyiraman dan kendi-kendi, juga untuk piala-piala dari emas seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala, dan perak untuk piala dari perak seberat yang diperlukan untuk tiap-tiap piala. Juga emas yang disucikan untuk mezbah pembakaran ukupan seberat yang diperlukan, dan emas untuk pembentukan kereta
yang menjadi tumpangan kedua kerub yang mengembangkan sayapnya sambil menudungi tabut perjanjian Tuhan. Semuanya itu terdapat dalam tulisan yang diilhamkan kepadaku oleh Tuhan, yang berisi petunjuk tentang segala pelaksanaan rencana itu. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku, menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Sesungguhnya rombongan para imam dan para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintah. Ya, terima kasih teman-teman. Pagi hari ini kita belajar bagaimana Daud di masa tuanya dan hampir dia kembali kepada Tuhan, dia menyampaikan pesan, dia mengumpulkan semua orang, baik itu para pembesar, para pemimpin, kepala pasukan 1.000, kepala pasukan 100, juga para kepala yang kemarin sudah didaftarkan, bagaimana orang-orang yang membantu Daud untuk mengelola, menjaga segala harta benda dan ternak yang menjadi milik Daud dan anak-anaknya, dan juga pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, para pahlawan Daud dikumpulkan, dan Daud menyampaikan pesan terakhirnya dari ayat 1-7. Di situ kita melihat bagaimana Daud menyampaikan apa yang menjadi kerinduannya. Seperti kita tahu bagaimana Daud begitu ingin untuk membangun rumah Tuhan, bait suci. Gitu ya, dikatakan ayat 2, dengarlah saudara-saudaraku dan bangsaku, aku bermaksud hendak mendirikan rumah perhentian untuk tabut perjanjian Tuhan dan untuk tumpuan kaki Allah kita. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Ya, Daud membuat kerinduan yang dalam untuk membuat rumah perhentian bagi tabut perjanjian Tuhan. Dan dia begitu dilihat di sini, dia rendah hati, dia menyebutnya sebagai hanya rumah yang layak sebagai tumpuan kaki Allah, karena Daud menyadari Allah terlebih besar dari apapun dan tidak cukup sebuah rumah, dan sehingga hanya menyebut rumah yang akan dibangun nanti hanya patut untuk menjadi tumpuan kaki Tuhan. Dan tetapi Daud, ya, atas tunjuk Tuhan, dia tidak boleh mendirikan rumah itu karena sudah menumpahkan banyak darah. Dari ayat 3, tetapi Allah berfirman kepadaku, engkau tidak akan mendirikan rumah bagi namaku, sebab engkau seorang prajurit dan sudah menumpahkan banyak darah. Sehingga Tuhan di ayat 4 memilih, di ayat 6 mengalihkannya kepada Salomo, dan di ayat 4 dia menceritakan bagaimana Tuhan memilih seorang Daud untuk menjadi pemimpin bagi kaum Israel, di mana dia menyadari bahwa pemilihan itu bukan secara manusia, tetapi ini adalah otoritas Tuhan, dalam ketetapan Tuhan, karena kalau dilihat Yehuda itu bukanlah anak sulungnya Yakub atau Israel, tetapi Yehuda diangkat Tuhan menjadi pemimpin. Dan bahkan Daud menyadari segala puaknya Daud itu pun adalah puak yang kecil di antara kaum Yehuda, dan juga dia sendiri adalah anak bungsu, bukan anak sulung, anak yang ya tidak dianggap untuk mewarisi kepemimpinan, tetapi Allah sendiri yang sudah mengangkat Daud, memilih Daud menjadi raja atas Israel, dan sudah menetapkan juga
dari ayat 5, dan dari anak-anakku, ya sudah dia menyadari semua anaknya sudah dikaruniakan oleh Tuhan, bahkan dikaruniai dengan banyak anak. Dan Tuhan sudah memilih Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Ayat 5b di situ dikatakan, ia telah memilih anakku Salomo untuk duduk di atas tahta pemerintahan Tuhan atas Israel. Dan Salomo pun juga bukanlah anak tertua. Ya, kalau dalam peraturan kerajaan-kerajaan secara dunia manusia, ya yang berhak paling utama mewarisi kepemimpinan ayahnya adalah anak yang sulung. Tetapi Salomo bukan sulung, bahkan termasuk muda di antara anak-anak Daud yang lain. Tetapi Tuhan sudah memilih Salomo untuk menjadi penerus bagi kepemimpinan Daud di Israel. Dan juga Tuhan yang sudah menunjuk Salomo untuk membangun bait sucinya. Di ayat 6, ia telah berfirman kepadaku, Salomo, anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku, sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya, dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Nah, ini janji Tuhan, pemilihan Tuhan atas Salomo, dan ya syaratnya jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Jadi ya saat itu Salomo Tuhan diperkenan Tuhan karena Tuhan melihat hatinya. Tuhan tahu bahwa Salomo bertekun untuk melakukan segala perintah dan peraturan Tuhan. Sehingga di sini ada dilanjutkan dengan nasihat yang diberikan Daud dari ayat 8 sampai 10 untuk Salomo lakukan dengan sungguh-sungguh. Di ayat 8, maka sekarang, ya, saat itu di depan mata seluruh Israel jemaah Tuhan dan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Jadi Salomo harus sungguh-sungguh untuk memelihara dan terus belajar segala perintah Tuhan. Sehingga ya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menolong Salomo supaya tetap tinggal di negeri itu dan bisa mewariskan tanah perjanjian itu kepada anak-anaknya, keturunannya yang kemudian. Dan di ayat 9 dikatakan, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu, dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan dia, maka ia akan membuang engkau untuk selamanya. Jadi betapa pengenalan kepada Tuhan itu harus sungguh-sungguh dilakukan, mengenal Allahnya Daud dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Karena memang hati yang dituntut, hati yang tulus, hati yang ikhlas itu Tuhan mengerti, dan Tuhan yang menyelidiki segala kerinduan, segala niat, segala cita-cita, dan pasti Tuhan berkenan untuk dikenal, untuk dicari. Ya, ayat 9 bagian B, jika engkau mencari dia, maka ia berkenan ditemui olehmu. Dan di ayat 10, camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus, kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Ya, Daud mendorong Salomo untuk segera mengerjakan apa yang menjadi tugasnya, mendirikan rumah Tuhan menjadi tempat yang kudus, tempat Allah berdiam, tempat Allah menyatakan kuasanya, hadiratnya. Dan harus Salomo menguatkan hatinya dan melakukan itu dengan segenap ketulusan hatinya di hadapan Tuhan. Dan kita lihat di ayat 11 sampai 19, di situ Daud menyerahkan segala sesuatu yang diperlukan. Tadi dikatakan dia 2 bahwa kalaupun Tuhan tidak
tidak mengizinkan Daud untuk membangun rumah Tuhan, tetapi dia sudah melakukan persiapan. Juga aku telah membuat persediaan untuk mendirikannya. Dan segala persiapan itu sekarang diserahkan kepada Salomo untuk dikerjakan. Di situ dikatakan ayat 11, Daud menyerahkan kepada Salomo rencana bangunan dari balai bait suci dan ruangan-ruangannya, dari perbendaharaannya, kamar atas, kamar dalam, ruangan untuk tutup pendamaian. Kemudian ayat 12, selanjutnya rencana dari segala yang dipikirkannya mengenai pelataran Tuhan, bilik perbendaharaan, dan sebagainya. Jadi apa yang Tuhan taruhkan dalam hati Daud itu dia persiapkan dengan sungguh-sungguh. Dia sudah membuat rencana-rencana, blueprint gitu ya. Denahnya seperti apa, bangunannya harus seperti apa. Itu sudah dipikirkan oleh Daud. Rencana yang dia pikirkan itu dia teruskan kepada Salomo, dia serahkan itu, dan juga Daud sudah menyediakan bahan-bahan yang terbaik gitu ya. Ayat 14, juga ia memberikan emas ya, segala emas yang diperlukan untuk peralatan-peralatan ibadah, dan juga perak-perak yang diperlukan. Jadi bahan-bahan yang terbaik sudah dipersiapkan oleh Daud, dan juga ada SDM, orang-orang yang siap membantu dalam pekerjaan yang dilakukan oleh Salomo. Seperti pasal-pasal sebelumnya bahwa Daud sudah menunjuk para penyanyi, penunggu pintu, para penjaga, nah semuanya akan menolong Salomo untuk mengerjakan tugas yang besar ini. Seperti di juga ayat 21, sesungguhnya rombongan para imam, para orang Lewi ada untuk melakukan segala ibadah di rumah Allah, dan ada beberapa sukarelawan yang ahli dalam setiap tugas yang dapat membantu engkau. Juga para pemimpin dan seluruh rakyat ini sepenuhnya ada di bawah perintahmu. Nah, segala yang diperlukan untuk pembangunan bait suci sudah siap ya, tinggal eksekusinya untuk dilakukan oleh Salomo. Dan ya, kita melihat bagaimana Daud memberi yang terbaik senantiasa kepada Tuhan. Dan di situ ayat 20 ya, Daud memberikan satu penegasan. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Kembali diulang, kuatkan dan teguhkan dan lakukan. Jangan takut, jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Ya, Tuhan akan menyertai sampai pekerjaan membangun rumah Tuhan itu selesai ya. Janji pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan, tidak akan meninggalkan Salomo untuk mengerjakan visi Tuhan, mengerjakan rencana Tuhan, yaitu pembangunan bait suci. Nah, apa yang bisa kita pelajari pagi hari ini bahwa ya Tuhanlah Dia yang punya otoritas, Dia menetapkan orang-orang yang Dia pilih dan memperlengkapi mereka dengan segala sesuatu yang diperlukan untuk menggenapi rencana Allah. Apa yang menjadi kehendak Tuhan itu tergenapi melalui orang-orang pilihannya. Dan juga Allah menjamin ada keberhasilan kepada orang-orang yang mau taat, kepada orang yang mau setia, orang yang tulus hati, rela hati untuk mengerjakan visi Tuhan dengan kesetiaan, dengan kesungguhan. Dan yang boleh kita renungkan sebagai aplikasi dalam kehidupan kita, apakah saya sudah mengerti apa panggilan Tuhan bagi hidup saya, apa rencana Tuhan, apa visi Tuhan yang Tuhan siapkan untuk saya kerjakan untuk mengenapi rencana Tuhan bagi dunia ini. Dan apakah saya mau taat dan setia kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh berpaut, dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, rindu mengenal Tuhan, dan senantiasa mentaati Dia dengan ketulusan hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Ya saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan bahwa setiap kita dipanggil masuk dalam rencananya Tuhan yang mulia. Kita akan pujikan oleh karena kemurahan Tuhan. Mari kita mensyukuri untuk setiap anugerah, kesempatan, rencana Tuhan dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Untuk terus diperlengkapi menjadi hambanya, menjadi terang di tengah-tengah kegelapan, untuk menjadi saksi Kristus. Mari kita bersama bersyukur. Bapa Surgawi, aku bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah memilih, memanggil sesuai dengan rencanamu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Dengan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan, biarlah kami boleh mengerjakan semua yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Untuk kami sungguh-sungguh setia, untuk kami terus taat. Jikalau ada sesuatu yang tidak berkenan, Tuhan ampuni kami, Tuhan sucikan, supaya hidup kami berpadanan dengan panggilan-Mu, berpadanan dengan rencana-Mu, dan kami mau menghidupi panggilan-Mu sampai hari ini, bahkan sampai Tuhan Yesus datang kembali yang kedua. Kami percaya Tuhan, ketika kami setia, ketika kami taat, Tuhan memberkati setiap kami dengan semua yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya.